loh. Siap, 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 siap. Iya. Doain Bu Yani biar fit Iya, lagi sehat cepet. selalu Pak. Doa yang terbaik Amin, buat amin, Pak amin, Albert ya. amin. Oke. Selamat siang, Pak Albert. Halo Pak Manto. Iya, Selamat selamat siang siang. Pak Manto. Pak Manto Selamat sehat? siang. Pak Manto gimana Pak? Sehat Pak Manto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin karena sudah mau 20 menit, tidak apa-apa kita langsung mulai saja. Nanti yang belum join bisa ikutan join. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, untuk yang belum kenal, mungkin ada yang belum pernah jumpa. Perkenalkan kembali, nama saya Ica. Saya merupakan tim terbaru dari Business Development Nutrik. Saya juga ikut bantu Mbak Ika dan Pak Alvin. Dan hari ini saya diberi amanah untuk jadi MC ya di sharing session kita kali ini, yaitu mengenai stroke. Nah, untuk narasumbernya seperti biasa ada Bu Siti Aisyah, nutrisionis tercinta kita dari Nutrik Malaysia yang hari ini akan kembali memberikan informasi dan edukasi yang luar biasa agar member-member dan leader-leader Nutrik lebih banyak ilmunya dan lebih semangat untuk nantinya kembali memberikan informasi-informasi kesehatan kepada calon-calon prospek. Mungkin sebelum mulai hari ini kita ada Pak Albert. Mungkin Pak Albert ada yang mau disampaikan dulu Pak sebelum acaranya dimulai. Halo, selamat sore semuanya. Halo. Selamat sore, Pak Albert. Ya, Sore Pak Albert. terima kasih sudah datang sore hari ini. Mohon maaf ya, Yes, saya nggak buka cam soalnya saya lagi kurang enak badan. kurang Jadi ganteng. kurang. Saya lagi terima kasih. Biarlah semoga pembicaraan atau diskusi kita sore hari ini dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua, di mana kita bisa turun ke lapangan dengan lebih percaya diri dan kita dapat bekerja agar apapun yang kita harapkan menjadi satu kenyataan bagi kita semua ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Semangat semuanya. Saya serahkan kembali ke Ica. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Albert atas pembukaannya. Pada yang baru masuk ada Pak Burhan, Bu Antika, selamat siang. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Baik, kita akan langsung mulai saja kepada Bu Siti Aisyah. Apa sudah ready, Bu Siti Aisyah? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah baik. Langsung kita mulai saja kepada Bu Siti Aisyah. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Silakan. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih ya Selamat karena sore. telah hadir di acara istimewa ini. Oke, saya sangat senang karena bisa berada di sini lagi bersama Anda semua. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja hari ini ya. Oke, sudah siapkan Anda untuk mendengarkan sedikit cerita menarik tentang topik yang penting, yaitu stroke. Oke, jadi marilah kita mulain karena sesi kali ini santai saja, di mana Anda bisa menikmati obrolan ini di mana-mana saja. Oke? Alright. Jadi kita semua tahu bahwa stroke ini adalah masalah yang serius yang bisa terjadi pada siapapun, termasuk di antara kita di sini. Tapi, tahukah kalian bahwa pemahaman yang tepat tentang tanda, tentang gejala stroke, serta tindakan pencegahannya itu dapat menyelamatkan nyawa? Ya, benar sekali. Jika Anda mempunyai pemahaman yang mendalam tentang topik ini, Anda sebenarnya bisa menyelamatkan nyawa sesiapapun.
Jadi, mari kita jelajahi bersama-sama cara untuk mengidentifikasi tanda-tanda stroke dan apa yang kita bisa lakukan jika kita ataupun seseorang di sekitar kita itu mengalami keadaan stroke ini. Jadi, ayolah kita bersama-sama bisa membuat perbedaan dan melindungi kesehatan kita bersama. Ayo kita mulai. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita teruskan, kita perlu tahulah apa itu stroke. Jadi, stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasukan darah ke otak mengalami gangguan ataupun ianya berkurang akibat dari penyumbatan. Mungkin juga yang pertama akibat dari penyumbatan ataupun disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah itu. Jadi tanpa pasokan darah ini, otak tidak akan mendapat asupan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan, sehingga kan sel-sel pada sebagian otak itu akan mati. Dan kondisi ini juga menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi, stroke ini merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya ya. Karena sel otak ini dapat mati hanya dalam hitungan menit saja. Jadi, jika kita mampu membuat keputusan dan bergerak dengan pantas, kita mungkin dapat menyelamatkan nyawa sesiapa saja. Jadi di sini Anda bisa lihat stroke itu secara globalnya menjadi penyebab kematian tertinggi kedua ya, setelah sakit jantung iskemik. Dan stroke juga merupakan penyakit peringkat ketiga yang tertinggi yang menyebabkan disabilitas. Dan Anda perlu tahu bahwa hipertensi merupakan faktor risiko stroke yang paling sering dilaporkan. Dan diperkirakan terdapat 12,2 juta orang di dunia menderita stroke setiap tahunnya. Dan dari jumlah itu, lebih dari 63% pada usia di bawah 70 tahun. Dan angka kematian stroke itu secara globalnya memang dilaporkan sebesar 6,5 juta orang per tahunnya. Berdasarkan penyebabnya, stroke ini terbagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertamanya stroke hemoragik. Stroke hemoragik ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Dan pendarahan di otak ini bisa dipicu oleh beberapa kondisi yang dimana ia mempengaruhi pembuluh darah. Misalnya seperti hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, dan seseorang itu sedang menjalani pengobatan dengan pengencer darah. Yang keduanya yaitu stroke iskemik, di mana stroke iskemik ini terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak itu mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak itu sangat berkurang. Dan kondisi ini juga bisa disebut sebagai iskemia. Jadi itu bedanya di antara stroke iskemik dan juga hemoragik, di mana stroke hemoragik ini pendarahan, manakala stroke iskemik ini penyempitan. Dan yang ketiganya yaitu serangan iskemik sementara ataupun TIA. Jadi TIA ini terkadang dikenal sebagai stroke ringan yang terjadi karena penyumbatan sementara aliran darah ke otak. Dan kebiasaannya TIA ini tidak menyebabkan kerusakan yang permanen. Untuk faktor risiko, ada 2 faktor risiko yang bisa meningkatkan risiko seseorang itu untuk mengalami stroke, yaitu yang pertamanya faktor gaya hidup dan yang keduanya faktor medis. Selain pada stroke ini, faktor-faktor tersebut juga bisa meningkatkan risiko kepada serangan jantung dan penyakit yang lainnya juga ya.
Oke, ayo kita lihat. Yang pertama ini adalah faktor risiko gaya hidup. Adapun yang termasuk dalam faktor risiko gaya hidup diantaranya yaitu merokok, kurang olahraga dan juga menyebabkan obesitas dan konsumsi obat-obatan terlarang. Dan terakhir sekali yaitu kecanduan alkohol. Dan sedangkan yang termasuk dalam faktor medis yaitu hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, ataupun infeksi jantung. Dan seterusnya sleep apnea, yaitu susah untuk tidur, dan mungkin disebabkan oleh COVID-19, ataupun seseorang itu pernah mengalami TIA ataupun serangan jantung yang sebelumnya. Apa semua tahu bahwa setiap bagian otak ini bertugas untuk mengendalikan bagian tubuh yang berbeda? Jadi, gejala stroke itu bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Jadi, itulah sebabnya gejala stroke itu bisa bervariasi pada setiap pengidapnya. Namun, kebiasaannya stroke itu terjadi secara mendadak dan setidaknya ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu yang pertamanya yaitu salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata itu tampak lebih terkulai. Dan yang keduanya, pengidap itu tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas ataupun mati rasa. Dan tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga akan mengalami kelemahan. Dan yang ketiganya, ucapan itu menjadi tidak jelas, menjadi kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali, meski pengidap terlihat nampak sadar aja. Dan selain itu, gejala dan tanda stroke yang lainnya adalah seperti berasa mual dan muntah, itu sakit kepala yang parah, yang datang secara tiba-tiba aja, dan disertai terasa kaku pada leher dan pusing kepala, yaitu rasa seperti berputar, dan ini kita panggil sebagai vertigo. Dan mungkin tanda lainnya mengalami penurunan kesadaran, dan mungkin mengalami juga hilang penglihatan secara tiba-tiba, ataupun penglihatan itu menjadi ganda. Seperti yang kita tahu, stroke ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi dan sebagian besar berakibat fatal. Dan di sini terdapat beberapa jenis komplikasi yang mungkin muncul, antara lainnya seperti stroke ini dapat menyebabkan paralisis hingga otot itu tidak mampu untuk digerakkan, dan kondisi ini sebenarnya bisa menimbulkan gangguan keseimbangan yang mengakibatkan risiko terjatuh ataupun cedera semakin meningkat. Risiko itu makin meningkat. Dan orang itu mungkin senang untuk jatuh karena tidak stabil. Dan yang keduanya mungkin sulit untuk menelan, yaitu kita panggil sebagai disphagia, sehingga kondisi ini bisa menyebabkan tersedak dan infeksi paru-paru. Dan mungkin juga kesulitan untuk berfikir dan pikun. Dan di sisi lainnya, seseorang itu yang pernah mengalami stroke mungkin akan memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Contoh, bila ingin mengganti pakaian, bila mahu mandi, bila mahu makan, okay? Dan pada umumnya, seseorang yang pernah mengalami stroke itu kesulitan dalam mengendalikan emosinya sehingga menyebabkan cenderung mengalami depresi. Oke, di sini saya coba refresh balik ya apa yang kita sudah pelajarin. Jadi, stroke ini terjadi disebabkan oleh yang pertama tadi, pendarahan ataupun penyempitan, di mana keadaan ini akan menyebabkan sel-sel di otak itu akan mati. Jadi,
bahagian otak yang mati itu akan mengawal bahagian tubuh yang lain. Jadi contoh, jika bahagian di otak itu yang mengawal bahagian kaki itu telah mati, jadi akan mengganggu fungsi kaki kita tersebut. Okey? Dan stroke ini sebenarnya dapat menyebabkan seseorang itu mengalami kecacatan sebahagian bahkan seluruh badan. Dan tindakan cepat dan sedini mungkin harus dilakukan untuk mencegah kecacatan yang terjadi itu. Dan salah satunya dengan metode FAST, iaitu Face, Arm, Speech, Time. Okey, yang pertamanya iaitu face. Okey, face itu merupakan gejala yang dilihat dari wajah seseorang yang tampak tidak normal, seperti sisi wajahnya turun sebelah dan tidak simetris. Dan arm ialah merupakan gejala stroke yang dilihat dari lengan penderita menjadi lebih lemah. Dan jika lengan itu diangkat, maka tinggi kedua lengan itu tidak akan sama dengan lengan yang lagi satu. Okey. Yang ketiga iaitu speech, di mana gejala stroke ini dilihat dari cara bicara penderita itu, yang di mana akan menjadi lebih sulit, tidak jelas atau bahkan tidak bisa bicara. Dan yang terakhirnya itu time, metode terakhir setelah 3 metode sebelumnya terindikasi pada penderita. Maka sudah waktunya untuk membawa penderita itu ke rumah sakit. Dan kalau ada seseorang terkena gejala stroke, siapapun dan kapanpun itu datanglah ke rumah sakit. Karena seringan apapun stroke, jangan dibilang ringan atau nanti akan sembuh sendiri. Karena stroke itu tidak seperti itu ya. Dan Anda perlu segera ke rumah sakit. Orang tua sering bilang, kalau perkara penting itu harus dibicarakan berkali-kali. Dan oleh itu, banyak kali juga saya bahas bahwa cara utama untuk mencegah penyakit apapun, termasuk stroke, adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Dan selain itu, kenali dan hindari faktor risiko yang ada, serta pentingnya ikuti anjuran dokter. Dan di sini Anda bisa lihat terdapat berbagai tindakan pencegahan stroke, antara lainnya yang pertama dengan menjaga pola makan. Okey, jika terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan berlemak, ini akan meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko hipertensi, di mana kedua kondisi ini bisa memicu terjadinya stroke. Jadi pentingnya untuk Anda menghindari konsumsi garam yang berlebihan, dan selanjutnya makanan yang disarankan adalah makanan yang kaya dengan lemak tidak jenuh, protein, vitamin dan juga serat. Dan paling senang, seluruh nutrisi tersebut Anda bisa perolehi dari sayur, buah, biji-bijian utuh dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit. Dan keduanya rutin olahraga. Jadi sebenarnya olahraga secara teratur dapat membuat jantung Anda dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Dan olahraga ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan membantu Anda untuk menjaga berat dan juga menjaga tekanan darah Anda pada tingkat yang sehat. Okey, yang ketiganya dengan berhenti merokok. Okey, sebenarnya perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke. Karena rokok itu dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Dan tidak merokok berarti turut mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan yang lainnya. Okey? Jadi harus hindari daripada merokok. Okey, seterusnya hindari konsumsi minuman beralkohol. Okey, seperti yang kita tahu, minuman keras mengandungi kalori yang lebih tinggi. Jadi jika Anda konsumsi alkohol itu secara berlebihan,
seseorang rentan terhadap berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes dan juga hipertensi. Jadi, jika Anda konsumsi alkohol yang berlebihan juga, ia akan membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Oke, nah, modifikasi medis ini merangkumi pengendalian penyakit-penyakit yang bisa meningkatkan risiko stroke, seperti tekanan darah tinggi, tinggi kolesterol, diabetes, serta OSA. Dan amat penting bagi seseorang itu untuk mencoba terapi untuk atasi adiksi narkoba itu. Dan sebelumnya, kita udah ngebahas tentang penyakit-penyakit ini ya. Jadi harapnya teman-teman bisa lihat slide presentasi yang sudah dikasih ya, buat refreshing tentang informasi, saran kesehatan, serta produk yang berkaitan. Oke, konsumsi atau terapi obat-obatan bertujuan untuk mengurangi risiko stroke akibat TIA. Dan obat-obatan yang diberikan seperti obat pengencer darah, misalnya seperti aspirin atau Coumadin, itu untuk mengurangi pembekuan darah. Dan di samping itu ada pula obat hipertensi, obat statin, atau obat antikoagulan yang mungkin juga diberikan oleh dokter, yang dimana ini diberikan untuk mengurangi risiko stroke yang akan terjadi selepas ini. Oke, kita sudah sampai di part yang serius ya. Jadi Anda perlu fokus untuk bagian ini. Oke, diperkirakan sekitar 29 hingga 64% pasien stroke ini akan mengalami disfagia, di mana disfagia ini adalah istilah medis untuk gejala kesulitan menelan minuman dan makanan. Dan disfagia ini dapat menyebabkan asupan makanan yang tidak mencukupi, di mana kondisi ini akan mengakibatkan penurunan berat badan dan berujung pada masalah gizi yang buruk. Dan sebelum itu, tes menelan harus dilakukan oleh ahli terapi bicara untuk mengetahui jenis minuman dan konsistensi makanan yang cocok untuk dikonsumsi secara oral oleh pasien stroke ini. Dan pasien dengan disfagia ini membutuhkan nutrisi yang sesuai dengan kemampuan pasien untuk makan, minum, dan toleransi tekstur makanan. Oke, di sini Anda bisa lihat ada 2 intervensi diet yang paling umum pada pasien stroke dengan disfagia. Oke, yang pertamanya yaitu asupan makanan secara oral. Oke, di mana tekstur dan konsentrasi makanan ini akan dimodifikasi dengan cara mencincang ataupun memblender makanan, mungkin juga membuat makanan halus dengan menjadikan sebagai puri, ataupun yang terakhir mungkin mengentalkan makanan dan minuman menggunakan agent pengental seperti tepung jagung. Dan setiap pasien itu mempunyai cara makannya berbeza. Mungkin pasien A ini hanya bisa makan makanan yang dicincang. Mungkin pasien yang B ini jika lebih teruk itu mungkin hanya bisa makan makanan yang dikentalkan. Oke, jadi setiap pasien itu berbeda. Yang keduanya dengan pemberian makanan menggunakan selang makan. Oke, bagi pasien yang gak bisa makan dan minum secara oral dan ya mempunyai risiko yang tinggi untuk tersedak, jadi mereka itu perlu diberi makan melalui selang makan lewat hidung atau perut hingga mereka mampu menelan secara normal. Dan mungkin beberapa pasien stroke yang parah mungkin perlu membutuhkan dukungan nutrisi enteral melalui tabung secara permanen. Oke, Anda bisa lihat di sini contoh makanan yang bisa membantu pemulihan stroke. Oke, ini bisa dimakan oleh pasien yang bisa makan secara oral lah. Oke, secara oral itu maksudnya bisa makan menggunakan mulut, bisa mengunyah, bisa menelan seperti biasa.
Oke, di sebelah kiri ini makanan yang disarankan, manakala di sebelah kanan Anda pula ialah yang seharusnya dibataskan. Oke, seperti yang kita tahu, buah-buahan dan juga sayuran mengandung nutrisi yang sepertinya antioksidan, serat, vitamin, dan serta mineral. Di mana contohnya antioksidan ini dapat membantu mengurangi kerosakan pada pembuluh darah. Dan contohnya kalium yang dimana ia dapat membantu mengontrol tekanan darah. Dan serat juga di mana kita bisa dapatin dalam buah dan sayuran. Ia dapat membantu menurunkan kolesterol dan juga mengawal paras gula. Dan contohnya di sini Anda bisa lihat makanan susu juga merupakan sumber kalium bersama kalsium, di mana kedua-dua ini dapat membantu mengontrol tekanan darah. Dan jangan risau jika Anda tidak minum susu. Jadi alternatif susu itu sepertinya susu kedelai atau susu beras yang diperkaya dengan kalsium. Oke, setelah Anda tahu apa saja rekomendasi makanan untuk penderita stroke yang aman dikonsumsi, kini Anda harus tahu mengenai pantangannya pula. Oke, umumnya beberapa pantangan makanan untuk penderita stroke di antaranya ialah yang pertama, tidak bisa makan makanan yang tinggi garam. Oke, jadi pasien stroke harus usahakan untuk tidak mengonsumsi kandungan natrium lebih dari 1.500 mg per harinya atau yang setara dengan 1 sendok kecil garam. Oke, keduanya harus dibataskan makanan kemasan. Oke, mungkin Anda tertanya mengapa makanan instan menjadi pantangan makanan untuk penderita stroke ya. Oke, pasalnya sebagian besar makanan instan kemungkinan mengandung natrium nitrat dan nitrit. Jadi, kedua-dua bahan ini berfungsi sebagai zat perwarna dan juga pengawet. Oke, nah, natrium, nitrit, dan nitrat ini dapat berdampak buruk pada penderita stroke karena kandungan tersebut berisiko untuk merosak pembuluh darah dan ianya bisa membuat arteri mengeras ataupun menyempit. Oke, yang ketiganya yaitu harus dipantang kandungan lemak trans dan juga lemak jenuh. Dan karena kita tahu kadar kolesterol yang jahat, yang dimana jika ia berlebihan dalam tubuh, akan menghambat aliran darah ke otak dan juga jantung. Dan ini akan meningkatkan risiko serangan stroke dan juga serangan jantung. Oke, seterusnya Anda bisa lihat di sana ada makanan yang tinggi dengan gula. Contohnya kue-kue, donat. Oke, di mana mengonsumsi makanan yang mengandungi gula berlebihan dapat menyebabkan obesitas, diabetes, dan di mana ini akan dapat merosak pembuluh darah. Oke, nah, kondisi tersebut berisiko membuat stroke kembali menyerang. Oke, jadi ia sangat berbahaya. Jadi, bagi penderita stroke, Anda perlu batasi konsumsi gula harian, maksimalnya 4 sendok makan per harinya. Oke? Dan terakhir sekali, yaitu minuman perlu dipantangnya, yaitu minuman beralkohol. Karena kita tahu alkohol ini merupakan kandungannya itu dapat meningkatkan tekanan darah tinggi, sehingga ianya bisa membuat serangan stroke itu kembali. Oke, jadi harus ingat pantangannya itu. Oke, solusi yang pertamanya yaitu Vitality Probiotic Plus mengandung probiotik yaitu bakteria baik yang berperan untuk mengembalikan dan memelihara keseimbangan makrobiota usus. Jadi, terkait tentang stroke, probiotik ini tidak secara langsung bisa mencegah terjadinya insiden stroke. Namun demikian, probiotik ini mampu mengurangi faktor-faktor risikonya juga.
Oke, jadi di sini Anda bisa lihat terdapat studi yang menunjukkan suplemen probiotik ini mungkin mencegah stroke pada pasien yang berisiko tinggi. Jadi yang seterusnya yaitu serat. Oke, serat ini dikira sebagai nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan di sini Anda bisa lihat studi baru ya di Inggris mengatakan bahwa setiap 7 gram serat yang ditambahkan pada diet itu bisa menurunkan risiko stroke bagi pertama kali sebesar 7%. Dan tapi harus diingatkan, tetaplah konsumsi makanan yang berserat dibanding dengan suplemen yang banyak bermunculan sekarang. Namun, jika dari pola makan Anda itu tidak cukup seratnya, jadi ada baiknya untuk Anda konsumsi suplemen serat seperti yang kita sudah ada, yaitu Vitanetic Green Mix. Dan akhir sekali yaitu antioksidan, yang dimana ia sudah sedia ada dalam produk kita, yaitu Vitanetic Phytocomplex. Oke, antioksidan ini selama ini sudah diyakinin ya mampu mengurangi sejumlah risiko gangguan kesehatan. Dan di sini Anda bisa lihat terdapat sejumlah penelitian besar yang menunjukkan bahwa vitamin C serta diet tinggi buah-buahan dan sayuran dapat mengurangi risiko stroke dengan melindungi sistem kardiovaskular Anda. Sistem kardiovaskular ini yaitu jantung Anda lah. Jadi yang terakhirnya, marilah kita semua menjaga kesehatan diri kita semua dengan memperhatikan gaya hidup yang sehat serta pola makan yang betul. Jadi selesai sudah sesi kali ini. Jadi ibu bapak yang punya pertanyaan bisa langsung ya ditanya di chat box. Oke? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Siti Aisyah yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa mengenai stroke, mulai dari gejala hingga cara mengatasinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah banyak yang baru join. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan atau diketik di kolom chat, nanti saya bacakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin, atau yang kurang jelas? Iya, selamat sore. Sore Bu. Iya, perkenalkan nama saya Naomi Malahan. Saya dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Ini mau tanya Bu Aisyah, Vitanetic ini diberikan untuk pada pasien stroke apa mempunyai dosis tertentu? Karena kita tahu kan stroke itu kan bermacam tingkatan. Jadi apa ada pemberian khusus sesuai dengan tingkatan stroke tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Naomi pertanyaannya. Bu Siti Aisyah mungkin boleh coba dijawab. Halo Bu Siti Aisyah. Apa terdengar pertanyaannya Bu Naomi? Halo, bisa dengar nggak? Ya, terdengar Bu Siti Aisyah. Silakan. Jadi ini dari soalan Bu Naomi ya tentang Ya, dosis benar. itu. Jadi seperti kita tahu ini suplemen kesehatan ini sebenarnya nggak punya dosis seperti obat-obatan ya. Jadi sebenarnya itu dari segi dosis itu ya bisa diatur. Contohnya jika hari itu Bu Naomi udah makan makanan yang mengandungi probiotik. Ya. Karena probiotik itu susu, yogurt itu. Jadi mungkin hari itu Bu Naomi nggak perlu makan, nggak perlu minum Vitanetic probiotik itu banyak, mungkin satu aja udah cukup.
Jadi jika contoh lainnya, jika Bu Naomi nggak makan atau minum apa-apa makanannya ada probiotik, dan bisa aja diambil hingga dua biji, dua kapsul sehari. Dua saset ya. Ya. Ya, karena nutrisi itu kita bisa dapatin daripada makanan juga. Jadi, ianya bisa diatur lah, bergantung dari pemakanan itu sendiri. Oh iya. Ya, makasih. Oke. Bisa. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah. Apa sudah jelas jawabannya Bu Naomi? Iya, Oke, baik. kasih. Baik, selanjutnya kita punya banyak pertanyaan. Mungkin tadi ada Bu Antika ya. Bu Antika, silakan Bu. Kalau ada yang ditanyakan boleh Bu. Oke, sebetulnya pertanyaan ini akan saya lakukan udah kemarin-kemarin lusa ya. Karena kita punya probiotik itu yang sangat luar biasa sekali. Kebetulan kemarin itu saya mengikuti satu seminar di mana membahas tentang probiotik untuk stroke gitu ya. Nah, ternyata hari ini sangat berhubungan sekali dengan materinya Bu Siti Aisyah dan itu semakin membuat kita itu mantap banget gitu ya. Stroke itu memang ternyata berhubungan dengan probiotik. Jadi baru kali ini kita tahu bahwa probiotik kita itu yang sebetulnya untuk pencernaan itu ternyata bisa mencegah orang-orang yang supaya tidak kena serangan stroke seperti itu. Soalnya baik buruknya kesehatan kita itu tergantung dari usus ternyata gitu. Nah, terima kasih sekali Bu Siti Aisyah. Hari ini adalah materinya sangat luar biasa sekali membahas tentang probiotik kita ya, probiotik kita. Dan mulai kemarin itu sudah saya berikan kepada pasien stroke, di mana pasien stroke kita ini sudah saya jelaskan tentang ini. Nah, sebetulnya saya ingin hanya sharing aja bahwa kemarin itu seminar yang saya ikutin tentang probiotik ini bisa dialihkan, bisa membuat sendiri dari sauerkraut ya. Itu dari kol, harus difermentasi dan lain-lain. Tetapi kita di sini sangat bangga sekali di mana Nutrix sudah memproduksi probiotik ini sangat luar biasa untuk kebutuhan pasien-pasien kita. Seperti itu Bu Siti. Terima kasih banget. Hari ini semakin membuat saya mantap bahwa probiotik kita memang bisa untuk stroke itu dan pencegahannya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas respon saran dan pertanyaannya. Mungkin Bu Siti Aisyah ada yang mau disampaikan kembali ke Bu Antika, Bu Siti Aisyah? Jadi ya saya setuju sama Bu Antika bilang tadi, karena apabila kita menjaga kesehatan usus kita, secara langsungnya akan membantu untuk menjaga kita punya kesehatan otak juga ya, karena ia sering terkait. Jadi itu pentingnya untuk makan, minum juga makanan yang mengandungi probiotik yang cukup. Sepertinya tempe, ya kita Indonesia itu kan populer sama tempe ya. Ya bisa makan tempe setiap hari. Ya. Itu saja. Baik. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah dan Bu Atika. Selanjutnya kita ke Pak Suwandi ya. Tadi Pak Suwandi ada raise hand. Ada yang mau ditanyakan Pak Suwandi? Selamat siang Bu Aisyah, Mbak Ica, Pak Tyson, Pak Albert, para presiden, Lord Presiden sekalian. Ini menarik ya, karena kalau kita bicara high fiber supplement, Ya. ini memang Itu ya. karena kita selama ini kan nggak pernah tahu kondisi usus kita ini bersih atau kotor. Dan ini kita sudah akumulasi selama sekian tahun. Nah, sedangkan kondisi pencernaan yang kotor dan tidak baik ini menjadi salah satu sumber penyebab penyakit juga. Itu sebabnya kenapa banyak yang mengatakan 90% penyakit itu berawal dari pencernaan yang kotor. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ya bagus Nutrix sudah menyediakan produk high fiber ya, Green Mix. Cuman
bagaimana kami di lapangan bisa mengangkat nilai lebih value-nya tentang green mix ini, karena mengingat di lapangan produk-produk high fiber drink seperti ini tuh cukup menjamur di lapangan. Apa yang menjadi keunggulan green mix kita dibandingkan produk merek lain, sehingga konsumen itu bisa melihat bahwa green mix kita ini yang terbaik di lapangan. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Jadi pertanyaannya apa nilai lebih dari green mix ya, agar kita bisa menjelaskan lebih baik kepada orang-orang di lapangan nanti. Silakan Bu Siti Aisyah, boleh dijawab pertanyaan Pak Suwandi. Ya, mungkin untuk soalan Pak Suwandi ini saya akan menggantikan Bu Siti Aisyah. Karena Pak Suwandi kalau soal marketing ini memuji Bu Siti Aisyah kali ya. Ya, kalau kita mau bicara dari produk Vitanetic kita untuk value added ya, seharusnya kita harus padankan juga dengan biospray. Oke, karena dari biospray kita ada satu produk unggulan, kita udah ada satu produk yang berkualitas. Ya, contoh kalau kita sudah ada satu produk yang berkualitas, dan kita akan cari produk-produk lain yang berkualitas juga. Ya, nggak mungkin kita ada produk berkualitas, kita keluar satu produk yang tidak ada kualitasnya. Ya, apalagi kalau kita lihat kalau di green mix kita ada loh kandungan glutathione dia. Oke, kalau khusus untuk green mix ya, ada kandungan glutathione dia yang bisa membantu kecantikan. Ya, jadi bukan hanya dari segi kesehatan, dari segi digestive systemnya, pencernaannya, tapi dia juga bisa dari segi kecantikan waktu green mix. Oke, mudah-mudahan bisa membantu soalan Pak Suwandi. Ya, terima kasih Pak Tyson. Nah, Ya. ini jujur ini yang membuat saya juga sedikit berbunga-bunga, Pak. Jujur, karena kandungan glutathione drink itu di market Indonesia ini memang produk yang saat ini jujur sedang dicari-cari market gitu, karena orang tertarik dengan kecantikannya. Nah, kalau memang green mix ini bisa menyelesaikan pencernaan dan kecantikan sekaligus, ini bisa jadi salah satu target boom ke depan gitu, Pak Tyson. Ya, ini makasih, ini dapat masukan menarik ini. Ternyata ada secret ingredient yang baru kami ketahui sekarang ini, Pak. Makasih, Pak Tyson. Ya, oke, thank you. Baik, banget. baik, terima kasih Pak Tyson atas jawabannya dan Pak Suwandi yang telah membuka wawasan baru untuk kita semua. Jadi semoga ke depannya pengetahuan baru tentang produk Green Mix ini bisa membantu leader-leader Nutrik menjelaskan lebih baik mengenai produk kita ke masyarakat. Oke, selanjutnya kita ada Pak Fauzi Nur ya di kolom chat. Ini pertanyaannya, mohon dijelaskan lebih detail terkait keuntungan pasien bila mana mengkonsumsi probiotik. Baik, Bu Siti Aisyah, mungkin boleh dijelaskan kembali keuntungan pasien apabila mengkonsumsi probiotik. Terima kasih. Bu Siti Aisyah, apa pertanyaannya terdengar? Ya, ya, ya. Oke, jadi seperti yang tadi udah kita bahas, ternyata jika kita menjaga kita punya sistem penghadaman itu, ternyata kita bisa menjaga kesehatan otak juga ya sekaligus, karena kita tahu probiotik itu mengandungi bakteria baik yang dapat membantu kesehatan usus kita ya. Dan seperti yang saya sudah bilang, terdapat juga kajian ya yang menunjukkan bahwa suplemen probiotik ini sebenarnya bisa membantu mengurangkan penyumbatan itu
pada pasien yang ada risiko untuk terjadinya stroke itu. Jadi ingin saya ulang balik, ya betapa pentingnya kita konsumsi makanan yang mengandungi probiotik. Enggak kisahlah dari probiotik kita ataupun dari segi pemakanan juga, karena dengan menjaga usus kita, ia akan membantu mengurangkan risiko penyakit-penyakit lainnya juga. Jadi jawab soalan kan? Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah. Pak Fauzi Nur, apakah jawaban Bu Siti Aisyah sudah terjawab dengan baik? Mungkin Pak Fauzi Nurnya lagi tidak, ini ya, mungkin lagi ada masalah ya. Oh ini ada respon dari Pak Fauzi Nur. Oh, baik Bu Siti Aisyah, ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Fauzi Nur. Penyakit selain stroke, apa saja yang bisa didukung dengan produk probiotik ini, Bu? Ya. Oke, jadi selain daripada stroke ini, seperti kita tahu faktor risiko untuk terjadinya stroke itu sepertinya penyakit diabetes, hipertensi dan juga hiperlipid, yaitu tingginya kolesterol. Dan menurut kajian itu, probiotik ini sebenarnya bisa membantu untuk orang yang ada diabetes dan juga kolesterol yang tinggi. Karena dari segi, kalau yang pertama itu diabetes ataupun diabetes, ya dapat membantu meregulasikan kawalan gula, manakala jika untuk yang tingginya kolesterol itu, ya dapat membantu untuk menurunkan kolesterol yang buruk dalam darah kita. Jadi hal itu bisa membantu Pak Fauzi. Mungkin saya bisa tambah di sini ya, kalau kita bicara probiotik, karena ini berkaitan dengan sistem pencernaan. Oke, nah kalau sistem pencernaan kita bersih ya, oke, apa makanan yang kita makan, segala nutrisi kalau ya lebih gampang, apapun lebih mudah diserap. Ya daripada kalau usus kita kotor, meskipun kita makan makanan yang terbagus, tapi mungkin penyerapan nutrisinya itu kurang. Ya, jadi kalau nutrisi kita sudah dapat dari penyerapannya, jadi bisa mencegah banyak penyakit. Dan mungkin saya bisa tambah di sini adalah di sistem pencernaan kita adalah di mana dia kayak satu apa ya, tempat tentram melatih ya. Oke, kalau bahasa Inggris panggil beret ya. Oke, bahasa Inggris panggil beret. Kalau bahasa Indon saya lupa namanya ya. Markas. Ya, dia kayak satu markas di mana apa itu? Antibody, immune system kita dilatih. Oke, jadi 70% dari sistem imun tubuh kita dilatih dari sistem pencernaan. Ya, jadi bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita mempunyai sistem pencernaan yang bersih, kita bisa menyerap lebih banyak nutrisi, kita bisa mendapatkan lebih banyak sistem imun. Jadi itu bisa mencegah banyak penyakit. Ya, kita di sini bukan bicara hanya penyakit stroke atau penyakit ini atau penyakit itu loh. Ya, yang penting kita harus ada tubuh yang sehat. Ya, Bu Antika tergendala tadi seketika saya lupa. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab soalan Pak Fauzi Nur ya. Terima kasih. Baik Pak Tyson dan Bu Siti Aisyah atas jawabannya. Bagaimana Pak Fauzi Nur, apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak? Oke, baik, sudah cukup jelas ya. Tadi saking semangatnya menjelaskan Pak Tyson sampai lupa bahasa Indonesianya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu semuanya? Oh, Bu Naomi ya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Selamat sore Pak Tyson. Salam dari Pangkep Pak.
Bu Aisyah, ini kan kita ada tadi Pak Tyson ada menyebutkan tentang biospray. Saya jadi ingat kita kan punya biospray plus. Nah, untuk pemberian itu kan kita menggunakan pagi untuk biospray plus ini yang dimana mengandung vitamin yang memang sangat vitamin dan yang lain-lainnya yang hampir sama pada prebiotik. Ada juga pada prebiotik, mungkin prebiotiknya lebih tinggi pada vitanetik. Apakah pemberiannya itu mempunyai waktu yang ada interval atau bagaimana untuk pemberian ke pasien? Begitu, Bu Aisyah? Maksudnya apa minumnya di waktu bersamaan atau tidak begitu, Bu Naomi? Iya, begitu Pak Tyson. Apakah ada interval untuk pemberiannya? Karena kita kan kalau pada Biospray Plus kita memberikan pada pagi hari. Nah, kalau dan kita juga kadang mengulang lagi pada sore hari pada dosis pengobatan. Nah, apakah di mana kita memberikan dosis prebiotik ini, vitanetik ini? The time of consumption. Sehingga ya. Probiotic. In the morning, anti-stomach. Anti-stomach in the morning. Jadi untuk dari segi waktu itu disarankan untuk diminum probiotik itu pada waktu pagi, yaitu ketika perut masih kosong lah. Dan jika mau minum obat selepas itu dan perlu ada gap itu dalam 2 jam baru bisa telan obat itu, baru bisa minum obat. Dengan produk biospray maksud saya, Bu Aisyah, apakah kita memberikan bersamaan tidak jadi masalah, no problem, atau kita ada interval waktu? I think it's between biospray and probiotic. Biospray plus morning. Probiotic is probiotic also morning one. So they should there be an interval or they can take together. Bisa kalau mau konsumsi bersama itu probiotik dengan biospray itu sebenarnya bisa aja sekali. Bisa aja sekali, nggak perlu ada interval masuk. Oh, ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tyson. Ya. Baik, Bu Aisyah dan Pak Tyson, jadi dari pertanyaan Bu Naomi tadi, kita boleh mengkonsumsi probiotik dan biospray plus di waktu bersamaan di pagi hari, tidak masalah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wisnu di kolom chat. Selamat sore, minta izin bertanya tentang stroke yang berujung pendarahan otak. Mohon pencerahannya dengan pendekatan produk dari Nutrik. Baik Bu Siti Aisyah, mungkin boleh dijawab kalau ada stroke yang ada pendarahan otak, bagaimana kita mengobatinya dengan produk Nutrik gitu. Oke, jadi untuk rekomendasi bagi produk kita, di sini terdapat 3 produk yang saya bisa rekomendasikan. Yang pertamanya itu yang udah kita sering kali bilang, yang pertama itu yang probiotik plus kita, karena ia mengandungi bakteria yang baik, di mana ia akan membantu mengurangkan penyumbatan dan mengurangi risiko terjadinya stroke. Dan produk yang keduanya yaitu Vitanetic Green Mix kita, karena ia mengandungi serat, di mana serat itu bantu untuk menurunkan risiko terjadinya stroke sehingga 7%. Ya, contoh itu jika seseorang itu minum ataupun makan makanan yang ada serat sebanyak 7 gram, ia akan mengurangi risiko terjadinya stroke itu sebanyak 7%. Oke? Dan produk yang seterusnya yaitu antioksidan kita yang itu Vitaretic Phytocomplex, di mana ia mengandung vitamin C yang mana kita udah tahu ya membantu untuk melindungi kita punya salur darah ataupun kita punya Pembuluh darah. membantu melindungi pembuluh darah. Oke.
dan ia dapat membantu menurunkan risiko terjadinya stroke iskemik. Okey. Jadi itulah rekomendasinya itu Vitanetic, Sparto Complex, Green Mix dan juga Probiotic Plus. Harap menjawab soalan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Bagaimana Pak Wisnu? Apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak? Oke, baik, terima kasih sudah menjawab dengan jelas ya. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu semua yang hadir di acara hari ini? Oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu yang hadir di sini boleh buka kamera dulu, kita foto bersama. Ya. Oke, Bu Antika, Pak Burhan, Pak Chandra, Pak Imam, Bu Naomi. Mohon maaf ya Mbak. Oh ya, Bu, yang bisa buka kamera boleh dibuka sebentar. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, kita foto bersama ya. Baik, ya udah ready. Oke. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Semuanya senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi cuan boleh? Cuan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara hari ini. Semoga informasi yang diberikan oleh Bu Siti Aisyah dan jawaban-jawaban yang juga dibantu oleh Pak Tyson makin menambah pengetahuan kita untuk memberitahu informasi-informasi kesehatan kepada calon-calon prospek nanti. Baik, saya hadir hari ini. Saya Ica Destriani, undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih teman. Selamat sore. Thank you semuanya. Thank you everybody. Dadah. Sekarang seterusnya Thank ya. you, Pak Tyson. Ibu Aisyah, thank you.